Memasuki pekan kedua, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Arjuno, Kabupaten Malang, Jawa Timur belum juga padam. Kebakaran justru meluas hingga ke wilayah Kota Batu dan Pasuruan. Upaya pemadaman kebakaran hutan di Gunung Arjuno terus dilakukan petugas gabungan. Tak hanya secara manual, proses pemadaman juga dilakukan dengan metode waterbombing menggunakan helikopter milik BNPB. Namun titik api yang sulit dijangkau ditambah kencangnya angin membuat kebakaran menyebar dengan cepat. Untuk memastikan penyebab kebakaran, Polres Malang akan memeriksa 3 saksi dari pihak perhutani. Saat ini titik api muncul kembali di wilayah Singosari mulai kemarin. Sebelumnya titik api sudah bergeser ke wilayah Pasuruan dan Ora Batu, Bumi Aji. Di Singosari sudah bersih, sudah steril. Tapi hari ini mulai kemarin titik api mulai muncul kembali. Hari ini ada 6 titik api di wilayah Singosari. Sampai hari ini kita masih penyelidikan. Masih pemeriksaan saksi yang dari perhutani maupun dari Tahura. Kita masih dalam tahap penyelidikan. Ada berapa saksi kemudian yang dilakukan? Rencana kita panggil, mengundang 3 orang, kita periksa untuk kita minta keterangan. 3 orang itu dari mana saja? Dari perhutani dulu. Mulai hari Sabtu kemarin, sudah 3 hari ini kita menggunakan waterbombing yang merupakan bantuan dari BNPB. Mudah-mudahan dengan adanya waterbombing ini juga bisa membantu mempercepat pemadaman api di sekitar lereng Gunung Arjuno. Dalam sehari itu biasanya ada sekitar 12 rit untuk heli tersebut dalam memadamkan api. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta polisi menyelidiki penyebab kebakaran hutan dan lahan di Gunung Arjuno. Khofifah menduga ada pemburu yang sengaja membakar wilayah tersebut. Total 700 hektar lebih hutan yang hangus terbakar baik di Kabupaten Malang maupun Kabupaten Pasuruan. Ada kecenderungan perburuan liar. Jadi perburuan liar ini harus diberikan strict punishment. Dan pada musim kemarau kecenderungan kemudian dibakar hutannya supaya hewannya keluar. Itu yang teridentifikasi. Sehingga kalau misalnya yang teridentifikasi itu betul adanya, saya minta tolong polisi kehutanan memberikan strict punishment. Karena ini sudah berulang tahun, tiap tahun. Api dari kebakaran Gunung Arjuno diduga merembet ke lereng Gunung Welirang di Mojokerto, Jawa Timur. Pada Senin malam, kebakaran melanda ilalang dan tanaman bambu di Gunung Welirang. Kebakaran di lereng Gunung Welirang merupakan kebakaran kedua setelah kebakaran pertama terjadi Mei lalu. Hingga 4 September, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut lebih dari 7.000 titik api tersebar di Indonesia. Kemarau berkepanjangan menjadi salah satu penyebab kebakaran hutan terus meluas. Merujuk pendataan Sipongi KLHK, satelit NASA Terra Aqua pada Senin memetakan total 561 titik api. Satelit NASA SNPP mencatat 3.527 titik api dan satelit NASA NOAA-20 melacak 3.477 titik api. Masih di Jawa Timur, setidaknya 50 hektar hutan di Gunung Gede, Kecamatan Bungkal, dan Selahung, Ponorogo terbakar pada Senin malam. Kondisi medan yang terjal dan besarnya kobaran api menyulitkan upaya pemadaman. Daerah Gunung Gede dari wilayah Selahung jadi merambah ke wilayah Bekari dan Koriban dan kurang lebih itu 50 hektar lah. Itu lahan yang tanamannya termasuk kayu jati, alba dan pinus. Yang disayangkan juga pinusnya itu mungkin api belum bisa padam karena pinus mengandung minyak itu. Di Sumatera Selatan, petugas kesulitan memadamkan titik api yang sulit terjangkau. Ditambah lagi pasokan air yang menipis akibat kemarau panjang. BPBD Sumsel menyebut bersama tim gabungan masih berupaya melakukan pemadaman, terutama di lahan gambut di Ogan Komering Ilir. Kebakaran hutan dan lahan ini menyebabkan munculnya kabut asap di Sumatera Selatan. Terjadi itu kenanya di lahan gambut. Nah ini yang menjadi masalah kita ketika kebakaran itu terjadi di lahan gambut. Ini agak sulit dan agak susah sekali kita memadamkan karena perlu air yang cukup banyak di lahan gambut ini. Oleh sebab itu pembasahan perlu. Nah kendala kita nggak ada sumber air. Kita akan memadamkan, air sudah mulai surut, air sudah mulai kering, sehingga terjadi kendala kita ketika kita memadamkan kebakaran. Di Kabupaten Bangli, Bali, untuk menekan terjadinya kebakaran hutan di kawasan hutan Gunung Batur, Bupati Bangli menerbitkan surat edaran larangan pembakaran lahan pertanian di sekitar Gunung Batur.
Masyarakat juga diminta tidak membakar lahan yang berpotensi menyebar luas menjadi kebakaran hutan. Selain itu, Bupati juga meminta warga selalu mengisi tempat penampungan air di lahan pertanian mereka. Kajian risiko yang ada kita pahami memang di lokasi itu memang kemungkinan besar sering terjadi kebakaran hutan. Sehingga himbauan kita tetap lakukan setiap tahun untuk kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas pembakaran perkebunan mereka. Nah, karena hal ini juga bisa menyebabkan rembetan api ke wilayah-wilayah yang menjadi lahan hutan yang menjadi milik negara. Sementara itu di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kebakaran hutan dan lahan juga terus meluas. Petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api karena minimnya sumber air. Agar api tidak meluas ke permukiman warga, petugas juga melakukan penyiraman di sekitar rumah warga. Kondisi api yang membakar di lahan perkebunan milik warga di Desa Sungai Besar terpantau makin hari semakin besar. Untuk pemadaman sendiri, anggota dari tim gabungan Satgas Kabupaten Ketapang masih terus berupaya untuk memblocking pergerakan api dan juga membasahkan area-area yang gampang terbakar.